Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Multaqo TV yang dirahmati oleh Allah SWT, senang sekali hari ini Abah ya bisa bertemu kembali dalam rubrik Kusabar Keluarga Sakinah dan Barokah. Pada sesi ini Abah ingin menyampaikan hal-hal terkait dengan waktu pernikahan yang tepat ya. Mungkin teman-teman Abah atau yang seusia dengan Abah, dengan sebaya dengan Abah, yang punya anak gadis atau juga anak bujang ya, yang menurut kebiasaan usianya sudah pantas menikah, cukup sering ditanya kapan putranya nikah, kapan putrinya nikah gitu ya. Sebetulnya itu pertanyaan kapan punya cucu ya, kapan punya cucu. Nah, pemirsa Multaqo TV khususnya muda-mudi yang juga secara usia barangkali sudah pantas menikah tapi belum menikah, mari kita sama-sama simak ya tayangan ini. Dan Abah ingatkan sebelumnya jangan lupa like ya, share, di komen dan juga subscribe ya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT ya, kita tahu bahwa salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah itu adalah menciptakan manusia ya, dari kalangan laki-laki dan juga kalangan perempuan. Mereka manusia yang pertama yaitu Adam alaihissalam dan Hawa ya. Dari mereka berdua itulah turun-temurun ya keturunannya sampai kita sekalian. Dan untuk meneruskan keturunan itu Allah telah menciptakan satu mekanisme tetap yang disebut dengan pernikahan ya. Pernikahan adalah satu aturan khusus, satu pokok-pokok aturan khusus yang merupakan perjanjian di antara laki-laki ya dengan perempuan ya, pada masa secara teknisnya diwakili oleh wali dari perempuan itu untuk membangun sebuah keluarga ya. Nah, ada kalanya keluarga itu memang bahagia ya, mencapai kebahagiaan, kesenangan di antara mereka. Namun tidak sedikit juga yang berakhir dengan perceraian ya, bahkan bukan hanya perceraian, permusuhan dan lain-lain. Di antara yang bercerai itu biasanya ya, itu diakibatkan perbedaan prinsip ya, perbedaan pemahaman, pandangan di antara mereka. Misalkan cara atau gaya mengelola anak ya, bahkan dalam hal komunikasi ya. Nah, banyak yang mempercayai di antara problem itu dikarenakan salah satu atau kedua pasangan itu tidak dewasa atau kurang dewasa secara pemikiran dan secara pemahaman. Nah, padahal mungkin saja dia dewasa secara biologis ya, secara usia sudah matang. Nah, jika demikian sebenarnya apa ukuran kita untuk menikah atau kapan kita untuk menikah? Pemirsa Multaqo TV yang dirahmati oleh Allah SWT, Undang-Undang Perkawinan terkini, perubahan pada Undang-Undang Perkawinan sebelumnya, merevisi batas minimal usia menikah wanita dan laki-laki. Bila sebelumnya wanita itu 16 tahun, saat ini 19 tahun. Wanita laki-laki 19 tahun, saat ini bisa 22 tahun ya, 22 tahun. Mohon dikoreksi ya bila ada yang salah. Rasulullah SAW menurut riwayat hadis yang lebih kuat, lebih banyak, lebih sahih, dikabarkan menikahi Aisyah itu pada masa Aisyah itu usianya kira-kira 9 atau 11 tahun. Ya, tapi juga memang ada yang menolak kira-kira usia di atas 20 tahun. Ya. Nah, begitu juga Fatimah binti Rasulullah Muhammad SAW menikah di usia
yang relatif muda, ya, belasan tahun. Ada yang menolak, ya, mereka berdua dinikahi oleh suaminya itu pada usia yang sangat muda. Nah, ini artinya bahwa di dalam Islam tidak mengapa, ya, usianya masih muda untuk dinikahi. Ya, ini hukum, ya. Nah, kita tidak berbicara lagi lebih daripada itu karena apa? Karena tidak ada batasan, ya, laki-laki menikahi wanita, usianya seperti apa. Nah, namun yang sedang ingin Abah sampaikan pada hari ini adalah bagaimana kita bisa memahami usia yang paling tepat, paling afdol untuk menikahi, ya, untuk menikah, ya. Abah lihat dari sisi perspektif laki-laki. Bagaimana hadis Rasulullah SAW, ya masyarul jabab, ya, wahai para pemuda, ya, yang bila kalian sanggup memikul beban, maka nikahilah. Jadi sini ada semacam ada ilat lah, katakanlah, ya, alasan yang menyebabkan hukum itu bisa memikul tanggung jawab, memikul beban. Apa bebannya? Bebannya memang tidak mudah, ya. Khususnya lagi kalau pemuda-pemudi sekarang kan, ya maaf saja barangkali stereotipenya usianya mungkin sudah dewasa, ya. Bahkan lebih dari 20, lebih dari 25, bahkan ada yang 30. Tapi sifat pembawaannya itu bisa jadi kekanak-kanakan. Belum siap secara mandiri, hidup mandiri, belum siap berindependen, apalagi menanggung beban. Ya. Nah, oleh karena itu kita perlu menyiapkan kapan kita harus siap nikah. Ya, menanggung beban itu, ya, seorang wanita yang akan dinikahi oleh laki-laki, maka wanita itu seluruh kebutuhannya dari materinya atau imaterinya dipenuhi oleh laki-laki tersebut. Nih, kalau laki-laki itu misalkan, ya maaf, ya, belum punya penghasilan, ya, belum punya apa namanya nafkah gitu, atau sesuatu nafkah untuk dia berikan, ya, ini berkemungkinan dia akan melalaikan kewajibannya sehingga sulit untuk menanggung beban. Maka laki-laki seperti ini sekalipun usianya 30 atau lebih, bisa jadi memang belum pantas untuk menikah. Dilihat dari sisi aspek itu saja, ya. Nah, dalam hal misalkan tanggung jawab lainnya, misalkan menyediakan makan, pakaian, rumah, kemudian bila mana ada anak, pendidikan anak, ya, makanan dan minuman anak semuanya, sanggup tidak? Nah, kemudian kalau perempuan seperti apa? Nah, kalau perempuan berkecenderungan perempuan itu lebih cepat dewasa, ya. Apa yang dia dapatkan, apa yang dia lihat di dalam keluarganya, misalkan itu bisa membentuk pribadi wanita yang mandiri, ya, siap menjadi ibu berapapun usianya, ya, maka pantaslah untuk dinikahi. Namun demikian, yang terbaik dari itu adalah gabungan kesiapan antara fisik dengan non fisik. Fisik itu usia dan badannya. Mungkin usianya baru 7 tahun, badannya sudah besar, sudah sangat besar, seolah-olah sebagai wanita dewasa. Kita akan duga bahwa yang bersangkutan belum dewasa secara psikologis, maka belum pantas untuk dinikahi. Nah, terbaik bagi itu dari kita itu adalah bahwa mereka berdua adalah orang yang sudah siap memanggul tanggung jawab di antara mereka, saling memberi perhatian, saling melindungi, saling menjaga, saling mencintai, dan lain-lain yang itu kemudian berkonsekuensi, berimplikasi dalam aktivitas-aktivitas harian. Nah, bila mana tidak disadari atau apalagi tidak paham, tidak memiliki visi misi berkeluarga, tidak punya tujuan yang benar menurut Islam, maka itu akan kesulitan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT, sampai sini dulu Abah ingin menyampaikan, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.